Halo guys, selamat datang di channel Komentator Bola, sebuah channel yang akan memberikan komentar terhadap gosip-gosip transfer dan juga pertandingan-pertandingan yang ada. Intinya kita ingin memberikan komentar yang tidak merugikan siapa-siapa, sekaligus ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan semua. Pada kesempatan hari ini, topik dada video pertama kita adalah Ronaldo minta dijual. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa beberapa hari terakhir, rumor kepindahan Ronaldo semakin kencang. Bahkan diupdate oleh seorang agen terkenal atau jurnalis terkenal yaitu Fabrizio, yang mengatakan bahwa Ronaldo sudah minta request untuk dijual. Dan pada kesempatan hari ini kita akan coba bahas apa alasan yang menyebabkan Ronaldo minta dijual, dan juga bagaimana statistik Manchester United di musim lalu dengan adanya Ronaldo. Oke, kita akan mulai pembahasannya. Yang pertama kita akan bahas tentang Ronaldo balik ke MU. Ronaldo pada musim lalu di musim 2021-2022 menyatakan ingin pindah kepada Juventus, dan akhirnya dia ditransfer ke Manchester United dengan biaya sekitar 23 juta pound sterling. Euro maksudnya. Ditransfer dengan biaya 23 juta euro, di mana pembayarannya itu tidak langsung melainkan ada tambahan. Kalau dirupiahin kurang lebih 388,5 miliar rupiah. Ronaldo sendiri mendapat gaji kurang lebih 480.000 pound sterling atau sekitar 6,9 miliar per minggu. Mengalami penurunan dari gajinya di Juve yaitu 540.000 pound sterling. Untuk pemain sekelas Ronaldo memang kita tahu bahwa gajinya sangat amat mahal, dan kita juga tahu kontribusinya sangat-sangat nyata di setiap tim yang dibelanya. Baik itu di Real Madrid, di Juventus, atau bahkan di Manchester United Part 1 sebelum dia pindah ke Madrid. Bahkan terakhir di musim lalu juga dia memberikan penampilan terbaiknya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan gaji yang cukup besar yang harus ditanggung Manchester United terhadap Ronaldo. Kita akan coba lihat statistik Ronaldo pada musim lalu di musim 2021-2022. Ronaldo bermain kurang lebih 34 pertandingan dengan mencetak 24 gol dan 3 assist. Kurang lebih gol assistnya adalah 0,8 per pertandingan. Buat pemain seusia Ronaldo, itu keren banget sih teman-teman. Artinya di usia yang udah 35 ke atas, tapi dia masih bisa subur ya, mencetak 27 gol. Bahkan usianya terakhir di update sudah 37 tahun, dia mencetak 24 gol dan 3 assist. Artinya cukup baik sekali untuk pemain seusia segitu. Karena rekan-rekan yang lain di usianya yang sekarang bahkan sudah banyak yang pensiun dan mulai melatih. Contohnya Wayne Rooney, atau John O'Shea, atau Carlos Tevez bahkan sudah pensiun juga. Dan ini adalah alasan yang diungkapkan oleh Fabrizio di akun Instagramnya, kenapa Ronaldo minta dijual. Kalau kita bisa baca beberapa alasan Ronaldo minta dijual. Yang pertama adalah karena Ronaldo tidak melihat adanya gerakan yang dilakukan oleh Manchester United demi menyongsong musim yang baru. Memang sampai hari ini pun MU belum mengumumkan siapa-siapa sebagai klub besar, belum mengumumkan rekrutan teranyarnya. Ini membuat Ronaldo ragu. Kira-kira nih MU mau main kayak apa sih musim depan? Apa jangan-jangan musim depan cuman mau rame-ramein liga doang? Dan yang kedua, dia pengen tim yang bersaing untuk meraih gelar juara. Seperti yang kita tahu bahwa MU tidak akan main di Champions League musim depan, dan
Kita tahu persaingan juga akan semakin berat di Liga Inggris. Arsenal udah beli beberapa pemain. Terakhir mereka beli Gabriel Jesus dari Manchester City. City bahkan sudah mendatangkan striker Dortmund, Erling Haaland. Lalu Chelsea juga dengan pemilik baru sedang merancang-rancang skuadnya. Yang paling update tentu adalah Tottenham ya, yang sudah membeli beberapa pemain, bahkan terakhir membeli Richarlison. Kurang lebih biayanya 50 juta pound sterling. Jadi Ronaldo sedikit khawatir. Jangan-jangan musim depan gue nggak bakal dapat trofi lagi nih kayak musim ini. Kita semua tahu ya musim ini MU nggak dapat trofi apa-apa. Bahkan di Liga Inggris finishnya juga nggak di 4 besar. Di Liga Champions juga gugur. Di Piala Liga, di FA Cup juga semuanya gugur. Itu yang membuat Ronaldo akhirnya ragu. Dan akhirnya dia bilang ke agennya, tolong deh, lu cari nih opsi-opsi apa aja sih yang ada. Ada nggak sih tim yang tertarik sama gua? Kalau tertarik, coba lu lihat proposalnya. Kali-kali kalau menarik kita bisa pindah untuk memiliki skuad yang lebih baik dan potensi juara yang lebih besar. Sebenarnya MU bukannya nggak aktif dalam bursa transfer pemain ya teman-teman. Seperti yang terakhir kita tahu bahwa MU sudah membeli Tyrell Malacia dan juga Christian Eriksen. Malacia ini adalah bek kiri yang bermain di Feyenoord. Musim lalu dia bermain kurang lebih 50 pertandingan dengan 3 gol dan 5 assist. Nggak jelek untuk seorang bek kiri. Dan untuk Eriksen, kita tahu bahwa Eriksen pernah mengalami kolaps di Euro 2020 saat menggunakan kostum timnas Denmark dan membuat dia tidak bisa melanjutkan karir di Serie A karena di Serie A tidak memperbolehkan pemain dengan menggunakan peralatan. Akhirnya dia pindah ke Liga Inggris dan selama setengah musim dia main 11 kali dengan 4 assist. Ya lumayan lah, nggak jelek-jelek banget. Selain 2 pemain tadi, MU sebenarnya masih mengincar 2 pemain lagi yang diminta oleh Erik ten Hag, Frenkie de Jong dan juga Martinez. Kita tahu bahwa de Jong ini negosiasinya cukup panjang dengan Barcelona. Masih terjadi tawar-menawar antara MU dan Barcelona. Apakah MU akan membayar 65 juta plus 20 juta? Atau MU hanya akan membayar sekitar 65 juta saja? Atau bahkan ada opsi-opsi lain yang mungkin masih dipertimbangkan. Kita tahu bahwa Frenkie de Jong ini sangat membantu Erik ten Hag ketika Ajax bisa masuk ke semifinal ya teman-teman. Semifinal Champions League, mengalahkan Real Madrid bahkan. Dan untuk Martinez ini adalah back tengahnya Ajax. Musim lalu memang dilatih oleh seorang coach Erik ten Hag, jadi harusnya beliau tahu kondisi yang terbaik dari seorang Martinez untuk menambal lini belakang MU yang sepertinya tidak terlalu bagus. Walaupun diisi oleh pemain pemenang Piala Dunia seperti Varane atau seperti Phil Jones atau bek termahal Harry Maguire, tapi ternyata MU lini belakangnya sangat keropos. Jadi harusnya Lisandro Martinez ini kalau deal akan jadi kesempatan yang bagus buat MU. Selain itu, kabar terakhir Martinez ini udah request minta ditransfer juga ke Ajax. Jadi kita lihat beberapa hari ke depan apakah akan diresmikan untuk Frenkie de Jong dan Martinez. Pada saat ini sendiri ada 2 klub yang dirumorkan mengincar Cristiano Ronaldo. Yang pertama adalah Chelsea. Kita tahu Chelsea saat ini ditinggal oleh striker utamanya yaitu Romelu Lukaku, yang hanya bertahan semusim karena tidak sesuai dengan strategi yang dimiliki oleh pelatih Chelsea, Tuchel, yang membuatnya akhirnya pindah lagi ke Inter. Di loan ke Inter, kita lihat apakah Lukaku bisa kembali ke performance terbaiknya. Karena Lukaku tuh sebelum pindah ke Chelsea adalah top scorer Serie A ya. Dan untuk Bayern Munchen, semua orang juga harusnya tahu bahwa Lewandowski sudah terang-terangan minta request transfer ke Barcelona.
Tapi Barcelona dan Munchen masih negosiasi soal harga. Munchen minta sekitar 60-an juta, Barcelona hanya menyanggupi sekitar 45 juta. Ya, untuk pemain sekelas Lewandowski sebenarnya harga 40, 50, 60 juta masih bagus sih. Kita tahu ya Lewandowski di Munchen itu mencetak banyak sekali gol. Dan dengan postur yang tinggi dan pemain depan yang hebat yang memiliki insting, harusnya itu tidak jadi masalah ya. Jadi kita tahu bahwa kedua klub ini sama-sama sedang ditinggal strikernya. Baik itu Chelsea kehilangan Lukaku dan Munchen yang akan kehilangan Lewandowski. Bahkan mantan pemain Munchen yaitu Matthäus mengatakan bahwa ini akan menjadi kesempatan yang baik ya bagi seorang Cristiano Ronaldo jika ia dapat bermain 1 atau 2 tahun di Bayern dengan biaya transfer yang kita tahu bahwa Ronaldo transfernya akan jauh lebih murah. Musim lalu aja dia ditransfer dari Juve ke MU cuma 23 juta. Harusnya sekarang harganya sudah di bawah dari harga tersebut. Jadi dia bilang ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk mega bintang Portugal untuk bisa memberikan kesempatan mencoba Liga Jerman dan juga mencoba menjadi striker yang saat ini akan ditinggal oleh seorang Lewandowski. Dan simpang siur kabarnya tentu akan membuat kita bertanya-tanya apakah Ronaldo akan tetap bertahan di MU atau Ronaldo akan pindah. Kalau MU tidak melakukan gerakan-gerakan transfer yang cukup masif, sepertinya kita akan melihat Ronaldo menggunakan jersey yang lain. Karena seorang pemain seperti Ronaldo tidak ingin hanya bersaing untuk papan tengah atau bahkan untuk bersaing hanya mengamankan tempat di zona Liga Champions. Karena akan sayang sekali jika seorang Ronaldo di akhir karirnya harus bermain untuk di Liga Eropa ataupun di Conference League. Pasti dia ingin menyelesaikan karirnya di Liga Champions. Pasti dia kangen untuk ketemu sama Messi karena Messi kita tahu di PSG juga juara Liga Prancis, jadi sudah pasti masuk ke Liga Champions. Untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita akan bahas video-video berikutnya dengan topik-topik yang menarik seputar transfer ataupun seputar pertandingan-pertandingan yang ada. Coba komen di bawah, menurut lo Ronaldo akan bertahan di MU atau pindah. Sampai jumpa di video berikutnya.